Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibillah wa Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat Musela yang berbahagia, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam anugerah, baik berupa kesehatan jasmani dan rohani, dan lebih-lebih berupa keimanan dan Islam, sehingga sampai detik ini kita jadi hamba Allah yang mukmin dan muslim. Berkat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita tergolong orang Islam yang kafah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan perjuangan beliau Islam dapat menyebar ke pelosok penjuru dunia, sehingga kita dapat membedakan yang hak dan yang batil. Sahabat Musela yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia dan singkat ini kami akan menyampaikan tentang Lailatul Qadar. Apa sih Lailatul Qadar itu? Salah satu tujuan dari sekian banyak orang yang melakukan ibadah itikaf yaitu berdiam diri dalam masjid, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan niat mendapatkan ridhonya, adalah karena sangat menginginkan meraih Lailatul Qadar. Lantas apa sih sesungguhnya Lailatul Qadar itu, sehingga banyak orang yang memburunya? Lailatul Qadar didefinisikan sebagai malam yang penuh kemuliaan. Lailatul Qadar juga dimaknai sebagai malam yang penuh keberkahan, seperti yang disebutkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Ad-Duhan ayat 3 yang berbunyi, Inna anzalnahu fi lailatul mubarakah, yang artinya sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Maksud kata berkah di sini adalah lebih dari biasanya. Pada malam yang penuh keberkahan, orang hanya sekedar dapat tidur, menghilangkan lelah, istirahat, besok baru aktivitas, tapi dia mendapat lebih dari biasanya. Beliau ini kemudian menjabarkan keutamaan dari malam Lailatul Qadar melalui kisah yang dikutipnya dari riwayat kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim oleh Ibnu Katsir. Dikisahkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah berkumpul bersama para sahabat, lalu bercerita tentang 4 orang dari Bani Israel. Keempatnya adalah sosok Muslim yang tidak pernah meninggalkan ibadah. Mereka juga menghabiskan waktu malam dengan beribadah. Kemudian waktu siangnya diisi dengan jihad fi sabilillah. Mereka juga tidak pernah melakukan dosa maksiat walaupun sekedip mata selama 80 tahun. Hal yang dilakukan keempat Muslim dari Bani Israel ini membuat para sahabat terkulai lemas, sebab hal itu dirasa tidak mungkin dapat dilakukan oleh mereka. Untuk itulah Allah turunkan surat Al-Qadar sebagai kabar yang membahagiakan bagi kaum muslimin. Berikut bacaan ayat 1-5. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Surat Al-Qadar menjadi kabar yang sangat menggembirakan para sahabat karena 1000 bulan melebihi waktu lamanya amalan dari kelompok Bani Israel tersebut. Kalau dapat Lailatul Qadar sekali saja seumur hidup, maka melebihi amalan 4 orang dari kalangan Bani Israel yang katanya tidak berbuat dosa selama 80 tahun tersebut. Lalu bagaimana meraihnya?
Ada sejumlah cara yang dapat dilakukan seorang muslim untuk meraihnya. Seorang yang sangat ingin meraihnya adalah mereka yang mampu menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan beberapa amalan soleh. Malam itu diisi dengan berbagai macam ibadah yang paling afdal, yakni sholat. Seperti mengamalkan sholat tahiyatul masjid, sholat tahajud, berdoa, dan berzikir. Di samping itu bisa juga dengan mengerjakan amalan yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan membaca Al-Quran. Bisa juga dengan melakukan perenungan diri dengan muhasabah, tafakkur kepada Allah, itu yang lebih afdal. Begitu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini tentang apa itu Lailatul Qadar. Sahabat Musela yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan membawa manfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.